Masih terbelahnya sikap di internal Partai Persatuan Pembangunan jelang Pilkada Serentak 2017 jelas mengguncang peta politik nasional. Setelah dianggap sudah berislah, ternyata P3 kubu Jan Faridz juga memberikan dukungan bagi calon yang akan berlaga di Pilkada. Tidak hanya di ibu kota, tapi kubu Jan Faridz mengklaim juga mengajukan 76 pasangan calon di berbagai daerah. Akankah manuver politik ini akan mengubah peta dan wajah politik nasional? Sekonyong-konyong, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggoncang perhatian sekaligus peta politik dukungan di Pilkada Serentak 2017. Deklarasi dukungan P3 kubu Jan Faridz kepada pasangan Ahok Jarot seakan ingin menunjukkan bahwa P3 kubu Muktamar Jakarta masih eksis. Meskipun tidak memegang legitimasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, namun P3 pimpinan Jan Faridz mengklaim mesin partai masih berjalan normal hingga tingkat daerah. Kendati tidak bisa secara resmi mengusung Ahok Jarot, Jan Faridz yakin kepengurusannya termasuk Abraham Lunggana atau Haji Lulung akan solid memenangkan pasangan ini di ibu kota. Tidak hanya di ibu kota, berbekal putusan Mahkamah Agung, Jan Faridz mengaku secara resmi telah mengusung 76 calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 mendatang. Kita punya DPW, kita punya PAC, kita punya ranting. Mereka lah nanti yang menjadi tim kita untuk turun di lapangan. Ketua DPW kita itu Haji Lulung. Haji Lulung kabarnya menolak Pak mendukung Pak Ahok. Kita ikut. Kita ada 76 tempat kita ikut mendukung. Secara formal atau secara informal Pak? Kalau ini kan secara informal karena memang pendaftaran sudah ditutup ya Bang ya? Saya secara formal, yang ini sudah ditutup. Oh yang lain? Yang lain sebelum. P3 kubu Romahur Muzi atau Romi menepis pecahnya internal partai akan berdampak pada suara dukungan calon yang diusung. Mereka menegaskan mesin partai solid untuk bekerja memenangkan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Tentu fokus kita mengalir saja bahwa kita sudah mencalonkan mendukung Agus dan Silvi, maka kemudian kita fokus bekerja untuk menyukseskan itu dengan elemen yang kita miliki. Terus ada orang nanti di lapangan, kami tidak mendukung Agus Silvi, dia berbaju P3, pakai DPP P3 yang bukan DPP-nya Romi. Ya, sebenarnya secara hukum itu sudah salah. Kendati Kementerian Hukum dan HAM masih mengkaji kemungkinan P3 Jan Faridz mendapatkan pengakuan, namun KPU Provinsi DKI Jakarta menegaskan hanya mengakui dukungan P3 kubu Romi dengan alasan kepengurusan P3 Muktamar Islah yang memiliki SK dari Kemenkumham. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memberikan sinyal surat keputusan Kemenkumham atas kepengurusan P3 kubu Romahur Muzi dapat ditinjau ulang. Namun Menkumham menepis tudingan adanya lobi politik dalam proses peninjauan ulang SK atas kepengurusan P3 kubu Romi tersebut. Nggak ada urusannya dengan politik, Tiba-tiba dia masukin. Masa saya bilang, nggak laku lagi nih, nggak bisa toh. Kan dia bilang, saya ada novum baru nih. Tadi juga beliau minta ketemu. Saya bilang, saya ada rapat di DPR. Jadi dia bilang, saya ada hal yang baru. Tolong dikaji, ada pendapat mantan hakim konstitusi. Ada beberapa pakar dia masukin ke saya gitu kan, analisis baru tentang ini. Dan memang SK yang ke Pak Romi kan sedang digugat di PT UN, sudah kalah, banding lagi dia. Ayo kita tunggu aja lah prosesnya. Kita itu selalu melihatnya dari perspektif yuridis, tidak ada politiknya. Kan nggak mungkin saya larang orang jangan masukin biar apa, nggak kan mungkin. Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukannya. Tapi kan tidak boleh langsung, ini begini, enggak. Makanya saya katakan, ya kita terima, kita kaji dengan baik. Kalau memang mempunyai dasar hukum yang kuat, kalau mempunyai ini ya kita lihat aja. Gitu. Persoalannya, jika KPU hanya mengakui dukungan partai politik yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kenapa pemerintah justru berpikir ulang untuk mengkaji keabsahan surat keputusan untuk kubu Romi? Apakah ini karena manuver kubu Jan Faridz yang secara terbuka mendukung pasangan Ahok Jarot? Kita nantikan kelanjutan drama politik Partai Kabah yang tak kunjung usai ini. Budi Adiputro, CNN Indonesia.
Ya, seperti tak disangka, dinamika dukung-mendukung dalam Pilkada DKI berimbas pada berlanjutnya konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Meski telah mengantongi SK Menkumham dan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi yang berkuasa saat ini, kubu Romahur Muzi belum bisa benar-benar bernafas lega. Apakah karena P3 kubu Romi tidak mendukung kandidat petahana Ahok Jarot dalam Pilkada DKI? Sehingga dinilai masih ada celah SK Menkumham bisa beralih kepada kubu Jan Farid yang selama ini dikenal menjadi seterunya dan kebetulan telah mendeklarasikan menjadi pendukung kandidat petahana dalam Pilkada DKI. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Arsul Sani, Sekjen DPP P3 di bawah Ketua Umum Romahur Muzi. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Humphrey Jemat, Wakil Ketua Umum P3 di bawah Ketua Umum Jan Farid. Selamat malam, Pak Humphrey. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bayu Dwi Anggono, akademisi Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jember yang tersambung melalui Skype. Selamat malam, Mas Bayu. Malam Mas Indra, Baik. malam Pak Asul, malam Pak Sijemat. Iya, kasih, Mas selamat Bayu. malam Mas Bayu. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Humphrey Jemat. Jadi sebenarnya ingin mengklarifikasi, ini bukan bentuk mahar politik karena kemudian mumpung P3-nya Mas Romi ini lagi mendukung yang beda dengan apa sebenarnya kita tahu bahwa yang dekat dengan kandidat petahana pemerintah lebih dekat dengan kandidat petahana ini, lalu kemudian P3 kubu Pak Jan Farid ini lalu masuk untuk mendukung itu untuk meraih simpati begitu. Bukan seperti itu. Begini, mudah kita melihatnya bahwa ini bukan mahar politik dalam konteks ini tukar menukar Ya, untuk atau SK barter begitu, pengesahan ya. gitu kan? Kan Bukan seperti itu. Ya? bukan, sama sekali bukan. Itu mudah kok menilainya karena ini masalah P3 ini sudah lama. Kita sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari putusan kasasi Mahkamah Agung itu sejak 2 November 2015. Dan kita sudah mengajukan beberapa kali juga permohonan untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan sudah juga beberapa gugatan kita ini lakukan, agak susah karena pakai ini, Mas. termasuk juga di Bukan Mahkamah pakai. Konstitusi. Ya. Ya. Jadi ini masalah yang sudah berjalan cukup lama. Nah, memang kurang diperhatikan oleh banyak pihak, termasuk Ketika proses ini persoalan ini berjalan. Nah, mungkin munculnya ini Bertepatan berkaitan dengan pilkada. persoalan pilkada DKI Jakarta. Ya. Jadi bertepatannya ini bukan karena ini ya, kesengajaan begitu ya. Nggak ada sengajaan. Memang terus terang kita kan terakhir waktu deklarasi itu kan juga buat ini nota kesepahaman. Tapi memang Ya, benar buat kontrak ketika politik. proses hukumnya sedang berjalan pun lalu ada momentum pilkada, merapat ini mumpung P3-nya Mas Romi tidak sedang segaris ini dengan kekuasaan begitu. Bukan begitu ya? Enggak, kita memang punya pilihan untuk mendukung Ahok Jarot tuh. Karena kita anggap dia bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan program untuk umat Islam dan juga program untuk masyarakat secara luas begitu. Kalau misalnya begini, ini bentuknya klarifikasi terus ya, karena supaya masyarakat bisa melihat jawaban dari Pak Amri. Iya. Ketika misalnya P3-nya Pak Romi atau yang juga Pak Arsul ini mendukung Ahok Jarot, maka juga akan mendukung yang sama. Kita. Iya. Nah, kalau kita memang melihat bahwa Ahok Jarot itu punya katakanlah ya aspirasi yang sesuai dengan kita, ya tentu kita akan punya penilaian juga yang tidak berbeda. Walaupun ketika itu misalnya P3-nya Mas Romi ini juga mendukung Ahok Jarot misalnya. Ya, Maka P3 dari Pak Jan Farid juga akan ikut mendukung. begini. Dukungan terhadap Ahok Jarot itu tidak muncul tiba-tiba. Oke. Ini sebenarnya sudah cukup lama. Dan kalau kita lihat ke belakang, yang namanya Pak Jan Farid ini udah punya hubungan cukup dekat. Terus terang 2012 pada waktu Pak Jokowi dan Ahok ini maju, Ya. itu justru yang banyak katakanlah memberikan kontribusi, bahkan rumahnya sendiri itu dijadikan posko, itu adalah Pak Jan Farid. Oke. Jadi kita bisa lihat ke belakang ini sebenarnya. Ya, jadi jangan dibilang Pak Jan Farid baru muncul, dia justru dari beberapa katakanlah ya pilkada DKI Jakarta dia sudah muncul Ya. sebelumnya. Pertanyaan saya sederhana. Katakanlah misalnya Pak Romi, kubu Pak Romi ini atau Pak Arsul Sani ini juga misalnya saat ini mendukung kandidat Ahok Jarot, maka akan sama juga dukungannya yang dilakukan oleh Pak Jan Farid, kubu Pak Jan Farid dan Pak Humphrey ini. Kenyataannya kan dia nggak mendukung Ahok Jarot, Iya, iya. betul kan? Iya, nah itu dia makanya. Jadi kalau kita menentukan sikap kita, itu kan nggak ada salahnya. Kita juga nggak mempersoalkan. Oke. Untuk kubunya Romahur Muzi itu mendukung Agus Silviana, betul kan? Tapi kita merasa kenapa kita mendukung Ahok Jarot dipersoalkan. Bukan dipersoalkan. Jadi yang ingin ditanyakan ini dukungan Anda benar-benar karena memang
soal kriteria seperti yang Anda sebutkan tadi. Maksud saya Ya. bukan dari pihak lain. Ya, ya. Justru yang banyak mempersoalkan itu dari pihak Romahur Musi. Iya, iya. Betul kan? Ya. Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya ya. Iya. Karena saya ingin, saya masih penasaran. Dasarnya karena yang di luar berbicara seperti ini. Kubu Pak Jan Farid ini asal berbeda aja sama kubunya Romi. Mereka dukung siapa, kita dukung yang lain begitu. Bukan seperti itu. Bukan. Jadi begini, ini kan semuanya punya konsekuensi. Betul kan? Ya. Apa yang dilakukan oleh pihak Romahur Musi juga tentu ada konsekuensinya. Ya, kita mendukung Ahok Jarot juga ada konsekuensinya. Betul kan? Ya. Kalau kemudian untuk itu kita mengajukan permohonan pengesahan, dari dulu juga kita sudah ajukan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, ya, ini pengajuan permohonan pengesahan ini ternyata direspon cukup positif. Statement-statement yang dikemukakan oleh Menkumham itu udah jelas, ya, sangat positif untuk kita. Sekarang ini Anda sekarang menyebutnya ini sangat positif. Iya, gitu. karena kalau kita lihat ini sebelum dikaji. perdebatan P3 ini Anda sangat menilai sangat tidak positif terhadap Menkumham. Ya, pada waktu itu mungkin beliau belum melihat secara jelas. Tapi sekarang ini kan satu beliau sendiri bilang sudah dikaji. Kedua mendengarkan juga, nah ini yang belum ada. Ya, dulu sekarang timbul yaitu pendapat-pendapat dari ahli hukum tata negara. Bahkan juga disebutkan dari mantan hakim konstitusi. Gitu kan? Nah, jadi menurut kita sekarang ini lebih objektif. Nah, kalau itu memang sebelumnya nggak sesuai, objektif ya. Sebelumnya nggak objektif ya. Kita nggak tahu apa penilaiannya, tapi sekarang ini mengambil penilaian pertimbangan dari pihak luar. Nah, karena dasarnya itu adalah sudah ada putusan pengadilan. Bagaimana Pak Arsul, Anda melihat ini? Posisinya sekarang kayaknya kebalik ya Pak Arsul ya? Kita begitu ini, ya, setuju Anda itu? kita ini zaman sekarang ini hidup di rumah kaca. Ya. Masyarakat itu bisa melihat. Ya. Jadi apapun kita mau bungkus dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan gaya berkomunikasi apapun. Tapi sebuah ketulusan pun karena kita ada di sebuah dunia yang merupakan rumah kaca, itu akan bisa dilihat. Apakah itu tulus, apakah itu yang sebenarnya, atau itu bahkan merupakan sebuah kebohongan. Jadi maksud Anda apa? Apalagi kalau di rumah kaca itu kebetulan dikaitkan dengan sebuah rangkaian peristiwa yang serba kebetulan. Serba kebetulan itu seperti ini kalau dalam kasus P3 ini. Jadi Anda tidak percaya ini kebetulan ya? Ya, ini serba kebetulan. Oh, serba kebetulan. Nah, gitu ya. Serba kebetulan itu seperti ini. Saya mengajukan permohonan pengesahan. Kemudian saya mendukung Jarot. Ahok Jarot, pasangan Ahok Jarot gitu. Itu peristiwa yang serba kebetulan. Kenapa kok tidak mengajukannya? Itu dulu. Sebab itu kan ada rangkaian ya. Mengajukan permohonan pengesahan atas dasar apa yang disebut putusan 601 itu kan sudah dilakukan sebelumnya. Dan karena kemudian dan sudah dijawab, sudah direspon pada tanggal 31 Desember tahun 2015 oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Dan kemudian setelah direspon tidak dikabulkan, ketika Pak Menteri Hukum dan HAM itu mengambil kebijakan-kebijakan lain, misalnya menerbitkan SK yang memperpanjang kepengurusan Bandung, disertai dengan kemudian katakanlah itu merestui muktamar pemerintah, gitu kan, dan kemudian mengeluarkan SK baru, itu semua sudah dilakukan dan artinya kemudian dipilih jalan hukum. Jalan hukum itu sekarang sedang berjalan. Yang di PN Jakarta Pusat gugatan beliau sudah ditolak. Ya. Kemudian yang sekarang di PT UN Jakarta sedang berjalan. Tiba-tiba belok lagi dengan permohonan yang baru yang bersamaan dengan Ahok. Ini permohonan baru berarti? Permohonan baru lagi. Berarti bukan kebetulan gitu dong, loh. Pak. Nah itu yang saya sampaikan, itulah peristiwa yang serba kebetulan. Yang kalau masyarakat awam di rumah kaca, ya di dunia yang merupakan rumah kaca itu sudah akan bisa menyimpulkan. Jangan diulang-ulang, nanti ada jawabannya. Bagaimana jawabannya Pak Amri? Jadi begini, kalau dibilang itu katakanlah baru, enggak dong. Tadi aja udah dibilang bahwa dari dulu juga udah diajukan untuk itu. Tapi waktu saat itu sikap Menkumham belum mempertimbangkan faktor seperti katakanlah pendapat dari ahli hukum untuk itu. Tidak mendapatkan belum pada saat itu, belum diminta, gitu kan? Nah, juga saya mau pengen bilang begini, bahwa sebenarnya di setiap SK ya yang diberikan, ini Pak Asrul pasti tahu itu, ada pasti poin menyatakan
apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka SK pengesahan itu dapat diperbaiki. Nah, Jadi SK ini bisa diperbaiki? bisa. Ada celahnya, Mas? Bisa untuk itu. Kalau ya, ada itu kekeliruan, persoalannya bagaimana membuktikan kekeliruan itu. Ya, justru dilihat sekarang, karena kembali lagi Pak Menteri sendiri sudah bilang, ini ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lah, menterinya sendiri sudah mengakui kok untuk itu, tapi sekarang ditambah pendapat dari luar. Nah, yang dibilang katakanlah tidak yang kebetulan itu, yang katakanlah quote unquote misalnya dicurigai karena masalah Ahok Jarot, kalau ini belum masalah. 2 tahun yang lalu saja sudah masalah. Dan jadi sudah diajukan itu serba kebetulan? Nggak bisa dong, nggak bisa. Kecuali kalau dadakan muncul persoalan ini nggak dadakan, ya. Dan pengajuan baru tadi? Kalau kita mau mengajukan permohonan baru? Ya, kita mau mengajukan boleh setiap saat, kapan saja. Pertanyaannya Dan kalau kenapa tidak menterinya 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu? Loh, nggak ada begitu, masalah. Kita kan melihat. Atau kok tidak setelah ini? Itu hak kita. Pilkada DKI. Nah, tidak bisa gitu, orang lain mendikte kita. Kita yang menentukan. Kita yang bisa menilai kapan harus kita ajukan, betul kan? Nah, kalau mau dikaitkan dengan Ahok itu kan penilaian orang lain, betul kan? Tapi kan sah-sah aja. Betul kan? Kapan kita mau ajukan, kapan kita mau milih Ahok, Jarot, betul kan? Tapi ini kan kembali kepada Pak Menteri. Ya. Dan kita nggak usah sampai mendikte Pak Menteri untuk soal ini. Jadi Pak Menteri posisinya sekarang sangat positif ya di mata Anda ini? Menurut Pak kalau Hamre, sudah permohonan kita dipelajari, dikaji, dan juga memang sudah ingin mendapatkan juga pertimbangan dari para ahli hukum, itu kan cukup positif. Oke, baik. Nanti kita akan bicara soal SK ini ke pakar hukum tata negara, ke Mas Bayu Dwi Anggono. Tapi kita harus jeda dulu ya Mas Bayu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan. Saat ini saya ingin melihat dari perspektif hukum tata negara. Mas Bayu, mungkin bisa Anda jelaskan tadi, ini perdebatannya tadi soal SK. Ketika kemudian SK ini akan ditinjau kembali, seperti apa sih syarat-syarat sebuah SK ini kemudian bisa ditinjau kembali? Pak Hamre tadi mengatakan bahwa dalam SK itu ada poin, bisa direvisi ya? Bisa diperbaiki jika ada kekeliruan. Artinya masih ada celah ini, berubah kepengurusan P3? Ya. Mas Indra, jadi pertama saya perspektifnya bukan rumah kaca seperti Pak Arsul Sani, saya perspektifnya adalah rumah Indonesia sebagai negara hukum. Jadi dalam konteks ini, Menteri Hukum Asasi Manusia itu adalah pejabat administrasi pemerintahan atau pejabat tata usaha negara, di mana dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan itu membuat sebuah keputusan tata usaha negara yang sifatnya kita sebut sebagai basicing. Sejak tahun 2014, sejak ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di pasal 64 jelas mengatur sebenarnya sebuah keputusan tata usaha negara atau KTUN, dalam hal ini adalah SK pengesahan Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum Rohamur Musi, itu sebenarnya kalau mengacu ke pasal 64 ayat 1, sebuah keputusan tata usaha negara itu dapat dibatalkan atau bahasa mungkin oleh pejabatnya adalah ditinjau ulang sepanjang mengandung pertama cacat prosedur, kedua cacat wewenang, ketiga cacat substansi. Siapakah yang boleh untuk kemudian meninjau ulang itu? Pasal 64 ayat 2 atau ayat 3 berikutnya menjamin bahwa ada 3 yang berwenang untuk meninjau ulang hal tersebut. Pertama, pejabat yang membuat keputusan tata usaha negara itu sendiri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Asasi Manusia. Yang kedua, atasan pejabat berarti Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, barulah pengadilan, yaitu pengadilan tata usaha negara. Artinya kalau Mas Indra menanyakan dalam aspek hukum administrasi negara, apakah mungkin sebuah SK itu dilakukan peninjauan? Saya pikir mungkin sepanjang syarat-syarat yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terpenuhi. Dalam hal ini mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Seperti itu, Mas Indra. Oke, baik. Kalau Anda melihat dari konteks P3 ini, Anda melihat ada tidak yang memenuhi 3 tadi itu? Pertama, yang boleh menyatakan hal itu adalah satu pejabat yang membuat keputusan itu sendiri, kemudian atasan pejabat atau pengadilan. Dalam hal ini saya memberikan apresiasi kepada 2 kubu
Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini hadir di studio CNN karena menempuh jalan konstitusional atau jalan hukum dalam menyelesaikan sengketa ini, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sekaligus saat ini saya dengar mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Artinya jalan penyelesaiannya harus kita hormati, ini adalah jalan konstitusional, yaitu jalan hukum. Ini adalah pembelajaran hukum yang baik bagi warga negara Indonesia. Kalau saya kemudian ditanya apakah ini mengandung salah satu dari 3 unsur tadi, saya pikir yang bisa menilai adalah satu, pejabat itu sendiri, atasan atau pengadilan. Tapi posisi saya adalah gini, Mas Indra. Kalau kita mau mengambil penyelesaian hukum, jangan setengah-setengah. Artinya sejak awal kalau kita emang mau menyelesaikan secara hukum, itu yang harus kita pilih. Jangan ada ambil jalan hukum, tapi masih ada unsur-unsur politik untuk Lobby politik menyelesaikannya. maksudnya ya? Ya, artinya kalau memang putusan pengadilan mengatakan A, ya laksanakan A. Putusan pengadilan mengatakan B, ya laksanakan B. Jangan kemudian ditafsirkan lagi. Saya pikir 2 tahun sengketa Partai Persatuan Pembangunan ini, kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ini karena kerasnya, karena derasnya unsur-unsur politik dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena sebenarnya menurut saya, kalau kita mau berpegang teguh pada putusan-putusan hukum, sejak awal sebenarnya tidak akan sepanjang ini. Kasus penyelesaian persoalan Partai Persatuan Pembangunan ini, Mas Indra. Oke, baik Pak Amri. Saya ke pertanyaan sederhana tadi seperti yang sempat disinggung sendiri sama Pak Arsul sebenarnya. Katakanlah Anda kemudian ini bukan mahar, tapi katakanlah begini, nanti akhirnya SK pun tidak berubah gitu, tidak diberikan kepada kubu Jan Farid di kubu Anda begitu. Tetap ini kemudian Anda masih akan mendukung Ahok Jarot. Jadi begini, tadi saya mau menyambung sedikit ya, nanti akan ke sana juga gitu. Itu memang benar yang dikemukakan bahwa segala sesuatunya itu kalau menyangkut SK itu kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM. Benar. Dan sepanjang yang kita ketahui dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu keputusan dari pejabat tata usaha negara tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini satu poin yang sangat kuat sekali. Ya. Nah, untuk itulah jadi maksudnya SK itu melihat putusan MA? Iya, betul. Karena putusan MA itu sudah berkekuatan hukum tetap dan jelas menyatakan bahwa yang sah itu adalah pengurusan yang Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Haji Jan Farid. Ya. Nah, jadi dengan dasar seperti itulah, ya, kita setiap kali beberapa kali mengajukan permohonan, termasuk yang terakhir ini juga. Dan jadi dengan demikian, ya, kita sebenarnya tidak mempersoalkan soal nanti katakanlah dikaitkan dengan Ahok Jarot, terus kemudian bagaimana nanti katakanlah putusan daripada Menteri Hukum dan HAM setelah pengajuan ini. Tetapi kan perjuangan ini bukan pertama kali, ya. Kita udah teruji selama 2 tahun ini, ya. Dan sekarang dibuka oleh Menteri untuk mendapatkan katakanlah penilaian yang lebih objektif lagi. Dibukanya persis ketika ya, nggak ada deklarasi masalah. dukungan, nggak ada masalah. Bagus, itu betul kan? Saya ingin mengulang pertanyaan itu karena ya, boleh. Jadi sebenarnya ya. kita sih tentu kan nggak bisa memastikan segala sesuatunya. Tapi kita sudah melakukan berbagai macam upaya. Betul yang tadi dibilang, upaya yang dilakukan adalah upaya melalui pengadilan. Dan itu kita sudah dapatkan. Nah, tapi Mas Bayu tadi pendapatnya kalau memang pengadilan hukum, ya hukum saja konsisten, tidak perlu ada unsur politik seperti misalnya dugaannya dari disampaikan soal. Dan Pak Hamre ini sedang mengajukan gugatan atas SK yang sekarang loh. Sebentar. Gitu loh. Sekarang ini putusan hukumnya kan sudah ada. Nah, sekarang tinggal kewenangan Menteri untuk memakai putusan hukum itu. Itu aja sekarang. Ya, tapi coba tanya kepada Pak Arsul ini, punya nggak dia putusan pengadilan yang memberikan pengesahan kepada dia? Nggak ada. Pak Amri sudah nanya, saya tahu, ingin tahu jawaban Pak Arsul. Ya, jadi begini, sudah ada prinsip bahwa kalau putusan pengadilan itu harus dilaksanakan, kalau putusan pengadilan itu tentu memenuhi syarat-syarat hukum. Nah, persoalannya adalah putusan Mahkamah Agungnya Pak Hamre yang nomor 601 itu punya problem. Ada problem kalau dikaitkan dengan kasus P3 ini. Problemnya apa? Pertama, dalam putusan MA itu, ya, Pak Jan Farid, Pak Demyati itu bukan pihak yang gugatannya dikabulkan. Kedudukan kedua beliau itu sama dengan kedudukannya Pak Romi, Pak SDA, tergugat. Pihak yang dikabulkan gugatannya namanya seorang kader namanya Kamil Majid, ya, itu diam.
tidak mengajukan permohonan eksekusi, bahkan kemudian ikut muktamar, ikut proses islah, masuk dalam jajaran kepengurusan yang sudah di SK-kan oleh Pak Menteri, yang sekarang lagi digugat oleh Pak Hamre. Pak Romi maksudnya iya, ini? Iya, di kubunya Pak Romi. Sebenarnya yang memenangkan gugatan kader itu? Iya, kader itu. Bukan atas nama... Bukan Pak Jan Farid, bukan Pak Dimyati yang digugat. Sedangkan ini putusan perkara perdata. Kalau yang namanya putusan perkara perdata itu hanya tentu yang berhak dapat keuntungan itu adalah yang mendapatkan, yang gugatannya dikabulkan itu. Itu yang harus pihak lain nggak bisa. Pihak lain tidak bisa dong. Kalau misalnya ya Mas Indra yang dikabulkan, terus di dalam putusan yang dituntut Mas Indra itu ada keuntungan untuk saya. Terus kok saya yang mohon? Itu secara prinsip hukum perdata, jadi hukum acara perdata tidak saja. bisa. Satu. Yang kedua, Pak Menteri Hukum dan HAM itu bukan pihak dalam perkara itu. Ya, itu yang kedua. Yang artinya adalah hubungannya adalah? Ya, kalau ketika dia bukan pihak, dia tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan itu karena ini perkara perdata, bukan perkara judicial review, bukan perkara PT UN yang ditujukan kepada Pak Menteri. Ini perkara antar para pihak yang dimana Pak Menteri bukan pihak, pemerintah bukan pihak. Tapi itu kan, untuk itu dulu. SK itu dari PT UN yang saja? lebih penting lagi kan di dalam putusan itu memang disebut adanya sebuah akta yang memuat susunan kepengurusan yang dinyatakan sah. Tetapi akta itu kemudian oleh Pak Jan Farid sudah dirubah. Enggak, gitu loh. itu enggak seperti ya, nanti saya jelaskan. sudah dirubah itu dengan pada tanggal 30 Oktober 2015. Nah, karena itulah oleh Pak Menteri sudah dijawab, Anda kok mengajukan permohonan pengesahan atas dasar putusan MA. Padahal Anda sudah ubah sendiri ini aktanya. Itu satu. Karena itulah Pak Menteri mengeluarkan SK baru, apalagi setelah ada proses islah. Dan di dalam proses islah itu Pak Hamre hadir waktu itu. Ya, cuma nggak ikut menandatangani karena yang ikut menandatangani ini adalah Pak Dimyati. Kalau hadir artinya apa? Apakah sudah artinya ada setelah ada putusan MA, ya. Kemudian ada proses mediasi. Mediasinya yang mimpin juga Pak Menteri pada saat itu. Mediasi itu menghasilkan 5 poin. Antara lain kesepakatan islah. Islah itulah yang jadi dasar dilakukannya oleh muktamar. Begitu loh. Begini ya. Nah, mulai dari ini dulu, Pak, putusan MA itu ada problem tadi, bahwa bukan Pak Jan Farid yang melakukan gugatan sebenarnya. Nggak ada problem itu semuanya, karena putusannya sudah terang benderang kok, ya. Ya, putusan semua ada di situ sebagai via. Pak Jan Farid sendiri sebagai tergugat, Romahur Musi juga sebagai tergugat. Nah, kalau kemudian ada pihak lain yang sebagai penggugat intervensi, nah kemudian ada putusannya yang sangat kuat, yang pertama menyatakan bahwa Muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahur Musi itu tidak sah dengan segala akibat hukumnya, itu telak itu. Nah, Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Jan Farid itu sah. Ya. Oh, nggak ada putusan itu. Ada, baca. Yang adalah putusan mengesahkan kepengurusan. Sudah. Jangan. Dalam pertimbangan ada. Jangan dulu, saya jelasin dulu. Kita bicara ini. Kita jelasin, jangan dipotong. Saya jelasin. Ya. Kalau saya jelasin jangan dipotong. Ya. Tapi ada, semuanya ada itu pertimbangannya. Sekarang begini aja Pak Indra, loh kalau menteri sekarang menerima permohonan kita mengkaji, pasti ada sesuatu dong dari putusan 601 yang dilihat Pak Menteri benar. Ya, itu aja endingnya aja, kita lihat endingnya aja sekarang. Ya, kita lihat endingnya aja. Ya, sekarang Pak Menteri minta kajian yang lebih kuat lagi dengan mengundang pakar-pakar, betul kan? Ya nggak salah dong Pak Menteri. Artinya ada yang salah maksudnya seperti itu. Iya, apalagi ada poin yang menyatakan bahwa ya kalau ada kemudian hari ada kekeliruan ini bisa diperbaiki. Ya, saya ingin kembali ke yang detail. Karena ini kan nanti kan jadi penilaian bahwa ada yang salah atau tidak, kan kita tidak bisa masuk ke sana dulu. Makanya kita harus uji ini kebenarannya kan. Dan jadi dalam putusan MA saat itu disebutkan Muktamar Surabaya di bawah Romahur Musi itu tidak sah. Ya ada. Kemudian itu ada amarnya. Muktamar Jan Farid sah. Di mana sah? Itu ada disebut tidak ada. Diktum itu bisa dikatakan. Tunjukin lah. Semua begini. Kan nggak ada. Tetapi pada kalau waktu pakar-pakar juga sudah memberikan pendapat, itu semuanya sudah mendukung. Ya, terus terang. Nggak, karena ini kan berbeda sekali ketika ada pernyataan. Ini nggak akan sembarangan ini pakar-pakar tidak hukum. ada. Silakanlah Pak Hamre tunjukkan. Tapi kalau versinya dari Arsul Sani sih, ya jelas aja dia menyalahkan dan dia mengaburkan segala sesuatunya. Begini, putusan pengadilan itu ingat ya. Ya, kemarin aja baru Profesor Aswanto bilang, putusan pengadilan yang inkrah itu harus dihormati.
tidak bisa dihiraukan atau tidak bisa diperhatikan. Untuk itu kemarin dalam Tapi penggugatnya ke bawah harus dihormati terhadap pihak yang gugatannya dikabulkan. Itu dulu harus dipahami. Kalau Pak Indra itu yang maksudnya dikabulkan, iya, kok terus yang mohon saya? Apa hak saya untuk mohon? Begitu loh. Itu yang harus, karena ini perkara perdata ini loh. semuanya sudah Ya. diperiksa di Mahkamah Agung, ya. Perdata. Dari ini kan perselisihan internal partai. Ini semuanya sudah diperiksa segala sesuatunya. Baik pengurusannya maupun muktamarnya pun juga sudah ada dalam pertimbangan. Kita tuh nggak bisa melihat hanya amar point by point, tapi melihat secara keseluruhan dari putusan itu. Termasuk pertimbangan-pertimbangannya juga. Malah dianggap bahwa ya muktamar yang dilakukan oleh Romahur Musi itu adalah muktamar yang tidak sesuai dengan. Kalau memang putusannya ada muktamar Surabaya di bawah Romahur Musi tidak sah, bukankah itu sebuah hal yang jelas? Kan saya ingin kembali ya. Cerita muktamar Surabaya, cerita muktamar Jakarta itu sudah cerita masa lalu. Sudah kita tutup. Ibarat main wayang itu sudah masuk kotak. Karena maksudnya kita bicara putusan MA masalahnya. Kita bicara putusan MA. Setelah terjadi putusan MA itu ada putusan MA, ada proses mediasi pada saat itu. Proses mediasi yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM dan bertempat di kantor Pak Menteri. Nggak jalan itu mediasi. Beliau itu juga jalan, ada. itu dipaksakan. Salah satu 5. Nah, sekarang jalan mediasinya siapa yang memaksakan? itu. Mana bisa saya memaksakan? Gini, kalau mediasinya jalan, perkara-perkara di pengadilan pasti nggak ada lagi. Ini saya sampaikan. Perkara semuanya masih ada. Tapi waktu itu ada datang mediasi. Apa? Jalan aja untuk melihat dan aja. sudah. Tapi tidak ada kelanjutannya. Sudah ada. Karena Pak Hamri Memang datang lagi habis itu skenario yang mereka mau lakukan seolah ada mediasi. Dan kemudian dilanjutkan dengan islah. Pak Yasona maksudnya. Pihak Romahur Musi sendiri. Masa kita di depan di kantornya Menteri bisa maksa. Begini aja gampang kok. Posisinya dipaksa tidak waktu itu datang mediasi? Ya, kita mau melihat oleh Pak Menteri. Sekarang saya tanya dipaksa nggak oleh Pak Menteri? Proses mediasi itu bisa terjadi kalau memang semua persoalan selesai. Betul kan? Dibuatlah perjanjian perdamaian. Ini nggak ada. Waktu yang kata-kata disebut mereka Muktamar Islah Pondok Gede, itu pun Pak Jan Farid nggak datang, nggak ada semuanya. Ada individu-individu datang terus diklaim. Enggak. Ada bayangan Pak Indra, ya. Ada kesepakatan islah, ya. Ada kesepakatan nih? Ada 5 poin. 5 poin ada. 5 poin itu ada ya. Salah satunya perselisihan akan diselesaikan Islah. Dan kemudian disepakati muktamar diselenggarakan oleh Pak SDA dan Pak Robi. Karena yang di P3 itu ya, yang berselisih itu awalnya adalah Pak Surya Dharma Ali. Iya, tapi masuk di pengadilan udah menyatakan muktamar Jakarta terus habis itu 48 orang pengurusnya Pak Jan Farid ya tapi masih ada berapa di dalam kepengurusan saya masih belum clear soal ada yang menyebutkan bahwa putusan tidak ada, makanya Pak Hamri mana kalau ada kita akan lanjut lagi. Saya minta pendapat dari Mas Bayu Dwi Anggono. Kita segera kembali setelah jeda berikut. Ada jelas itu amarnya. Saya yakin Mas Bayu tadi mendengarkan perbincangan adu argumen di segmen sebelumnya soal putusan MA, ada problem tentang beberapa hal tadi, bisadikah dijadikan acuan untuk mengesahkan sebuah SK Menkumham begitu. Bagaimana Mas Bayu Anda melihat ini? Iya Mas Indra, saya sebenarnya tidak ingin terlalu membahas dalam soal putusan Mahkamah Agung tahun 2015 tersebut, karena faktanya saat ini memang atas dasar keputusan itu Menteri memilih mengesahkan salah satu kubu Partai Persatuan Pembangunan. Jadi lebih baik saat ini kita fokuskan bahwa bagaimana terhadap kedudukan SK tersebut agar nanti dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Maka saat ini memang saya pikir dengan perkara ini telah beralih ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak penggugat dalam hal ini ke P3 dengan Ketua Umum Bapak Jan Farid, nanti P3 kubu Ketua Umum Bapak Romahur Musi bisa menjadi pihak intervensi. Artinya dengan prinsip PT-UN yang audi et ultra partem, semua pihak didengar, saya pikir semua pihak bisa menyampaikan argumen-argumen tadi, argumen-argumen hukum yang saya pikir masing-masing punya argumen hukum, biarkan hakim yang akan menilai. Karena sekali lagi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka sehingga tidak akan terpengaruh atas berbagai upaya-upaya politik. Hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jadi maksud saya ingin saya sampaikan adalah saat ini
Menteri telah mengambil putusan untuk mengesahkan P3 dengan Ketua Umum Rohmar Musi. Itu harus dianggap sesuai dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara, masih dianggap sah SK tersebut. Namun memang apakah Menteri boleh, andai kata Menteri mengambil sikap lain untuk kemudian berbalik meninjau SK itu, saya sekali lagi kalau ditanya dalam perspektif hukum administrasi negara dimungkinkan untuk meninjau kembali. Tapi apakah Menteri mengambil jalan itu tentu Pak Yasona Lawli lah yang paling tahu, Mas Indra, saya pikir. Nah, baik, tapi saya boleh tidak ingin mendapatkan penjelasan bahwa ketika kemudian kembali ke soal putusan MA ya, ketika kemudian yang menggugat itu tidak mempermasalahkan karena sebenarnya kedua kubu ini adalah pihak yang tergugat ketika di MA itu. Apakah mungkin tidak kemudian ini dieksekusi menjadi sebuah putusan untuk SK? Ya. Pilihannya memang menteri, saya pikir menteri sebagai pejabat tata usaha negara, sebagai pejabat administrasi pemerintahan, dalam menjalankan kekuasaannya terikat pada dua hal, bukan bebas, tapi bebas terikat. Terikat pada dua hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan, kehati-hatian, dan kepastian hukum, Mas Indra. Di mana tentu kepastian hukum adalah terhadap putusan pengadilan yang itu akan berimplikasi kepada keputusan yang akan dikeluarkan oleh menteri, harusnya menteri membaca dengan cermat masing-masing isi diktum putusan tersebut termasuk pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Namun faktanya menteri setelah mengambil sebuah keputusan, dan ya keputusan itu nanti akan menguji Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sekali lagi kita tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah tindakan menteri itu cacat hukum atau tidak, karena menteri tentu sebagai pejabat tata usaha negara punya wewenang untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggunakan putusan MA itu atau menegasikan putusan MA tersebut, Mas Indra. Jadi sekali lagi kita juga tidak bisa memaksakan menteri harus mengikuti putusan pengadilan, meskipun memang seharusnya itu juga menjadi catatan kita bahwa pejabat tata usaha negara sebisa mungkin juga dalam tanda kutip tidak menyimpang dari putusan pengadilan yang telah ada, Mas Indra. Oke, baik. Saya ingin agak ke depan sedikit, kemudian kembali ke Pak Hampri begitu. Ini informasinya bahwa dari Pak Jan Farid sendiri mengaku secara resmi telah mengusung 76 calon kepala daerah di Pilkada serentak 2017 mendatang. Benar seperti itu? Betul. Dasarnya apa kalau kemudian SK-nya belum ada di... Ini sebelum kita mengajukan permohonan pengesahan yang terakhir ini. Ya. Kita pernah mengundang 76 paslon tersebut, ya, dan memang mereka hadir dan mereka minta rekomendasi kita. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa kita belum mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM, tapi mereka minta rekomendasi? Nah, ditanya itu jelas karena ya, itu jelas karena ada kekuatan hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 601 tersebut. Nah, jadi dari sini aja sudah kelihatan ya bahwa memang ya secara hukumnya memang inilah yang sebenarnya harus mendapatkan SK. Ya. Nah, sekarang memang itu sudah terdaftar belum? Apa aja? Yang 76 tadi itu. Sudah kita ajukan, sudah kita berikan, ya. Tetapi memang ada kendala. Sudah terdaftar. Kendala di KPUD untuk itu. Itu dia. Nah, jadi tapi sekarang kalau memang kemudian hasil kajian dari Menteri Hukum dan HAM ini menyatakan bahwa memang putusan 601 itulah yang sebenarnya harus mendapatkan pengesahan, karena dari pendapat berbagai ahli hukum yang disampaikan mendukung hal tersebut, ya pihak dari Rohmar Musi harus menerima kenyataan. Iya dong, iya betul. Iya. Di daerah lain ini juga tidak kemudian ada koalisi dengan partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah yang lain juga? Oh ada banyak. Kalau itu kemudian terjadi SK-nya berubah menjadi merubah nggak? Saya kira tidak, itu sudah selesai. Kalau soal pengusungan calon, PKPU 9 2016 itu jelas menetapkan bahwa partai politik tidak bisa menarik kembali usungan calonnya. Tidak bisa mengganti. Itu sudah jelas. Kalau pertanyaannya tadi di daerah lain dengan partai pendukung, banyak kami berkoalisi dengan PDIP itu kalau tidak salah di catatan saya di 31 daerah. Ya, belum yang dengan PKB, belum yang dengan Golkar. Itu hampir semuanya kami berkoalisi ya, karena memang di hampir semua, di sebagian besar daerah itu P3 memang tidak bisa mengusung sendiri. Tapi 76 yang dicalonkan dari Pak Jan Farid, saya tidak tahu bagaimana? Barangkali mudah-mudahan calon ini yang datang ke Pak Hampri itu karena ketidaktahuan saja gitu kan. Karena kalau Undang-Undang Pilkada pasal 40A ya, Yungto pasal 36 PKPU nomor 9 itu jelas bahwa yang berhak mengusung
itu adalah kepengurusan partai politik yang terdaftar. Oke, Itu bunyi undang-undang. Jadi ini bukan putusan MA versus SK Menkumham, bukan. Ini adalah bunyi undang-undang. Ya, baik. ya SK Menkumham itu instrumennya saja. Nah, saya cuma ingin komentar saja gitu loh. Ini Pak Hambre optimis banget, sepertinya Pak Menkumham itu akan mengabulkan. Saya hanya khawatir. Dulu kubu Pak Yan itu begitu marah, ya. Saya boleh pakai istilah memaki-maki lah kepada Menkumham. Sekarang lagi agak enggak, tapi memang ada memaki-maki. Adalah itu nggak adil, intervensi, memaksakan kehendak seperti itu ada tercada. Sekarang lagi memuji-muji. Saya khawatir nanti kalau ternyata tidak dikabulkan, ya, karena bagi kami ucapan Pak Menteri itu masih dalam tataran normatif berdasarkan tupoksinya Pak Menteri. Yang tadi kita munculkan ya? Iya gitu loh. Saya khawatir nanti malam ini memuji Pak Menteri, terlalu optimis, habis itu kecewa, dan kemudian musuhi lagi Pak Menterinya. Bagaimana? Jadi begini, kita kan udah punya dasar yang kuat. Sampai kapanpun itu juga putusan pengadilan itu tidak bisa dihilangkan. Kalau SK bisa dihilangkan, nah buktinya sekarang dikaji, betul kan? Jadi sekarang yang MA ini, putusan pengadilan yang Mahkamah Agung ini, ya kan? Itu ada perdebatan kan? Itu ada dasar, iya nggak terserah. Tapi itu dasarnya kita, betul kan? Nah sekarang tadi ada pertanyaan bahwa apakah memang tidak bisa ditarik atau tidak? Lihat benar-benar peraturan KPU nomor 9 tahun 2016. Itu hanya ditetapkan ya setelah adanya rapat pleno dan berita acara oleh KPU. Nah sekarang kan belum ada rapat pleno, betul kan? Jadi kalau memang itu ada pembatalan ya oleh SK-nya Romahur Musi dan diberikan pengesahan, itu kan terbuka peluang. Jadi tidak sah maksudnya yang P3 memang yang sah adalah kita. Itu berpengaruh ke kandidat loh soalnya. Nah, termasuk kandidat kan tinggal menggantikan aja. Itu sudah ditegaskan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Pak Sumarno udah berkali-kali di berbagai media. Itu kan KPUD. Sekarang KPU yang lebih menentukan. KPU juga begitu Pak Hadar Nafis Gumai sudah tegas kalau mengatakan mengenai soal optimisme, sudah selesai. Kita pasti optimis dong. Ya, jadi dari dulu juga kita optimis. Dalam waktu dekat ada perubahan SK ini dong. Insya Allah. Karena kan ini waktunya dekat sekali nih. Kalau emang dari dulu kita menginginkan seperti itu. Emang kita menginginkan seperti itu. Bagaimana Pak kalau misalnya terjadi perubahan itu? Bagaimana? Ya, saya yakin. Bisa gugur satu kandidat nih. Pak Menteri itu paham betul soal hukum. Namanya juga Menteri Hukum dan HAM. Ya. Sekarang ada gugatan di PT UN, ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Pak Yan Farid dan Pak Dimyati, dan itu sudah ditolak. Mereka nggak secara materi. Mereka bahkan nggak nanggung-nanggung. Secara formal saja. Sekarang muji-muji ini, tetapi kita lihat dengan pemerintah ya kita nggak tahu apa banding apa tidak, tapi nggak tanggung-tanggung nih. Minta ganti rugi sama presiden, itu yang dulu. Sama Menko Polhukam, ya udah nggak usah lagi dong. Yang baru diputus. Cerita dulu. Nah, kemudian ganti rugi maksudnya minta ganti. Sekarang udah nggak ada masalah dengan pemerintah. Jadi begini, ya kita mereka ada masalah. Itu karena tidak dikabulkan, maka sejak April yang lalu itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menuduh presiden, Menko Polhukam dan juga Menkumham itu melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sudah selesai semuanya. Dan menuntut ganti rugi 1 triliun. Yang baik ya nggak perlu lagi gugatan itu dilanjutkan. Nah, selain itu gugat juga di PT UN. Nah, di dalam gugatan di PT UN, Pak Menteri itu tegas membela SK-nya, mengatakan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada pelanggaran terhadap. Secara hukum detailnya nanti akan berjalan. Tetapi saya ingin tanyakan ini komitmen ini, karena ukurannya tadi sempat menggugat presiden, mengapa tadi itu ya. Nah, ketika nanti ini tidak dikabulkan, kita ambil kondisi, saya ingin tahu kondisi terburuk karena ingin tahu komitmen dari tidak ada seperti misalnya memaki lagi atau kemudian menghujat pemerintahan, misalnya tidak dikabulkan SK yang dipohonkan. Sekarang nggak ada lagi memaki, nggak pernah memang memaki, itu hanya argumentasi secara hukum aja. Nah, kalau gugatan itu diajukan, itu kondisi pada saat itu. Nah, sekarang ini kita nggak perlu lagi ajukan gugatan kepada pemerintah. Bahkan yang di Pengadilan Tata Usaha Negara pun juga, ya kalau memang sudah terjadi katakanlah pengesahan dan sudah dibatalkan dia, ya sudah kita akan bernama yang Menteri Hukum dan HAM.
Selesai kan di pengadilan. Bahkan informasinya akan langsung ikut mendukung pemerintahan, masuk langsung pemerintahan. Loh, memang dari dulu juga ada mendukung pemerintahan, cuma tidak terekspos aja. Tapi Harusnya sekarang lebih kelihatan lagi karena ada katakanlah soal pilkada sekarang ini. Kita udah mendukung pemerintah kok. Mas Indra tanya dong. udah pemerintah. Coba ditanya. Berani nggak cabut gugatannya dulu sebelum SK disahkan Sudah kalau ditanya, tulus. Mas, dijawab, coba. Kalau ditulus, kalau memang tulus gitu, yakin betul gitu ya, cabut dulu gugatannya ini di soal PT waktu UN aja. ya. Soal waktu aja. Karena kan soal waktu katanya. Cabut aja udah dulu. Berani apa enggak gitu loh. Cabut Kalau dulu. disahkan baru dicabut gitu ya. Kalau itu kan tidak akan sesederhana itu. Itu kan juga satu katakanlah proses. Baik. Memang untuk dasar mencabut karena sudah ada perdamaian. Baik. Karena waktu kita sudah habis, tapi saya ingin minta satu saja. Ini. Kalau tadi saya tanya terburu ke Pak Ampri, sekarang ke Pak Arsul. Kalau misalnya memang akhirnya beralih nanti SK-nya, masih tetap berada di koalisi pemerintahan tidak? Kita tidak pernah berpikir bahwa SK itu akan beralih. Itu kan baru optimisme yang berlebihan lah dari yang sebelah atas pernyataan normatifnya Pak Menteri. Jadi tidak gitu. bisa menjawab pertanyaan saya ini sekarang Ya. ini berarti. Bukan, ya tentu tidak bisa karena memang kita tidak membayangkan kecuali nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang itu mungkin terjadi 2 tahun lagi ya kita 2 tahun lagi ya. Iya. Boleh nggak saya bilang sesuatu? Baik, singkat saja Pak. Ya, setiap langkah politik itu menimbulkan konsekuensi. Itu aja saya mau bilang ya. Oke, berarti saat tidak memilih mendukung kader petahana pilkada DKI sudah dipikirkan konsekuensinya seperti ini. Nah kalau begitu berarti permohonan SK-nya dia itu adalah konsekuensi dari mendukung. Tadi kan bilang kan tidak ada ini itu. Kalau kami ya tentu segala sesuatu politik itu pasti ada konsekuensinya lah, atas pilihan-pilihan yang dilakukan. Kita nantikan nanti seperti apa kelanjutannya secara hukum begitu ya. Semoga tidak ada maki-maki ataupun hujatan kasar. Tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pak Arsul, Pak Amri, Mas Bayu, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Prime News.